Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa lagi di perkuliahan kita, yaitu Arsitektur Barat. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang kelanjutan daripada pertemuan kita yang kemarin arsitektur Byzantium. Sekarang kita masuk arsitektur klasik Gotik. Nah, Gotik itu abad ke-7 sampai abad ke-16, abad ke-7 ya, mulai muncul Islam ya. Arsitektur klasik Gotik. Kita akan bicarakan coba bagaimana kebutuhan manusia dan pola kehidupan manusia. Nah, ini perlu kita bicarakan dulu, yaitu ini manusia adalah abdi dari Tuhan. Untuk itu penciptaan gereja adalah merupakan pengabdian pada Tuhan, bukan pada penguasa. Nah, ini muncul ada perbedaannya. Yang kemarin kalau di Gotik itu penguasa sangat dominan, menguasai agama, menguasai ya agama dalam hal ini yang mengendalikan benar, maka hal-hal arsitektur yang terkait dengan yang ada adalah merupakan persembahan dari si penguasa. Kalau ini tidak, ini adalah manusia, Tuhan pada masyarakat pada umumnya. Manusia adalah abdi Tuhan, untuk itu menciptakan gereja adalah merupakan pengabdian pada Tuhan. Di manusia tersebut yang pengabdian pada Tuhan, bukan pada penguasa. Sudah lain ya. Ini seiring dengan menguatnya semakin luasnya ya hubungan manusia, tidak hanya sekedar terbatas. Pengaruh penguasa kuat. Pendirian gereja sebagai tanda untuk menunjukkan pengabdian pada Tuhan. Penguasa kuat. Jadi ini semakin luas penguasaannya, seiring itu manusianya, masyarakatnya, bahwa gereja adalah bukti pengabdian pada Tuhan masyarakatnya, namun bagi penguasa sebagai tanda untuk menunjukkan pengabdian pada Tuhan. Jadi penguasa pun membangun tandanya bahwa dia mengabdi pada Tuhan, bukan tanda bahwa dia berkuasa seketika itu, bukan itu. Ya. Baik, kita lihat tentang budaya tradisinya. Tradisinya ini tetap ya sama dengan era-era sebelumnya, yaitu arsitektur klasik. Teorinya the three order of classic arsitektur, ya, kepala, badan, kaki. Coba dilihat ya, dicek ya. Yang kemarin juga coba yang Byzantium kemarin dicek kepala badan kakinya gimana, bisa dilihat nggak? Sekarang juga gitu. Kita cek simetrisnya, kita lihat Doric, Ionik, Korinternya juga bisa kita lihat. Baik, kita lanjutkan untuk menunjukkan pendekatan pada penduduk setempat. Ada beberapa elemen bangunan yang menggunakan bentuk setempat. Jadi gini, karena ini era penguasaan ya, kekuasaan ya. Jadi dia invasi kekuasaan. Jadi dia penguasa ini melebarkan pengaruhnya keluar. Di mana masyarakat itu sudah dalam beribadah itu sudah mengabdi pada Tuhan langsung, tidak mengabdi pada penguasa. Sementara penguasa pengaruhnya mempengaruhi, maka dia merayu penduduk setempat. Ya. Untuk menunjukkan pendekatan pada penduduk setempat, ada beberapa elemen bangunan yang digunakan untuk setempat. Nah, ini. Jadi ini tujuannya merayu desain-desain itu. Tapi penguasa nggak bisa cintanya masyarakat kepada Tuhan itu dikalahkan dengan penguasa, itu tidak bisa. Nah, untuk itu merayu ya, menempel pada penguasa, nempel ya pada penduduk setempat ya, bisa menggunakan elemen-elemen setempat itu dihadirkan. Cara pendekatannya, budayanya ya. Bangunan tercipta yang terutama bersifat monumental tentu ya, sama
sini di sakral dan rumit, pengolahan detail luar dan dalamnya. Jadi ciri daripada arsitektur gotik di sini adalah monumental, sakral dan rumit, pengolahan detail luar dan dalamnya. Ya, ini dalam rangka ini. Kalau itu yang bangun pemerintahan, maka tujuannya untuk merayu masyarakat agar apa? Menghormati si penguasa tersebut. Tujuannya ke sana. Ya, sebagai tanda juga bahwa penunjukan pengabdian pada Tuhan si penguasanya. Ya, oke, kita lanjutkan bagaimana dengan kondisi alam dan perkembangan teknologinya. Bahan bangunan yang digunakan adalah beton, batu bata, kaca mosaik. Ya, ini muncul sudah kaca mosaik. Warna kaca tidak dibiarkan polos gitu saja, namun dibuat bermacam-macam warnanya, bisa untuk hiasan. Ya, terus sistem struktur menggunakan full flying buttress. Dengan sistem yang ini dimungkinkan untuk menciptakan bukaan yang lebar. Ya, tentu. Jadi tadi seperti yang dulu ya, era Romawi sudah muncul, tapi ini sudah mulai berani agak lebar. Ya, dimungkinkan untuk bentuk-bentuk yang bisa bukaan lebar. Nah, untuk menciptakan bentuk sakral pada gereja yaitu dengan cara apa? Sakral ya. Yaitu satu, mengolah permukaan interior. Jadi sakral di sini tak sama dengan, kalau interior sama dengan yang kemarin ya, Byzantium ya, sama dengan Byzantium. Permukaan interior diolah, memanfaatkan cahaya yang masuk ke dari dom, sama dengan yang kemarin. Menciptakan skala monumental, sama. Mengolah tampang bangunan, lah ini bedanya. Jadi ketika Byzantium sama gotik, ini bedanya adalah tentang mengolahan tampang bangunan. Bagaimana mengolah tampang bangunan? Tampak bangunan ya, artinya eksterior. Kalau kemarin eksteriornya hampir dibiarkan saja, namun kalau era gotik ini lebih diolah. Itu caranya gimana? Memodifikasi bentuk rakyat setempat. Nah, dia memakai objek alam rakyat setempat. Menara menjadi bentuk dominan. Nah, ini. Ornamen dimunculkan pada tampang bangunan. Menghadirkan pembukaan yang lebar. Ornamen dimunculkan pada tampang bangunan. Kalau ketika di era Byzantium itu ornamennya hampir tidak ada, eksteriornya polos, bentukan gitu saja. Namun ornamen banyak di dalam. Nah, sama dengan ini ya. Jadi gotik itu lebih komplit, interiornya juga diolah, eksteriornya juga diolah. Nah, itu ya cara olahnya seperti ini. Coba dicek ya, ini tolong dipahami betul, dibaca kembali yang tadi di atas dibaca, coba Anda cari nanti objeknya di lapangan. Berburu objeknya harus dicari. Baik, kita lanjutkan. Bentuk denah merupakan dimodifikasi dari bentuk salib, lingkaran dan setengah lingkaran, di mana pertemuan salibnya menggunakan atap dom dan pada ujung salibnya menggunakan setengah lingkaran. Ini hampir sama dengan yang Byzantium ya, namun ada lekukan-lekukan muncul. Nah, mungkin seperti ini hampir sama ya dengan yang tadi. Ada ini pusat orientasi. Ya, di sini ini sepat, ini longitudinal space yang memanjang ya. Jadi seperti ini denahnya. Baik, kita lihat bagaimana dengan pengolahan cahaya yang masuk ke dalam ruangan sangat diperhatikan. Dibantu dengan menggunakan kaca mosaik. Ya, ketinggian bangunan diciptakan untuk menghadirkan suasana sakral. Jadi ketinggian untuk menjaga sakral dipadu dengan kaca mosaik ya. Pemeraduan olahan ini menjadikan nilai lebih dari arsitektur gotik, lebihnya di sini. Tinggi terus dikasih kaca yang mosaik itu, maka hasilnya. Nah, ya ini contohnya, ini salah satu desain daripada bagaimana membuat pasangan fold ya. Struktur foldnya dibikin gitu. Ada dipadu dengan olahan kaca mosaik seperti ini ya, betapa sakralnya ini bangunan ini ya. Kita lihat ya, permainan
anunya, pemain mosaiknya, kaca mosaiknya itu menarik. Sulit, mahal ini, sulit dan mahal. Ini penggunaan struktur full dan flying buttress memungkinkan untuk menciptakan bentang yang lebar sehingga depan dapat menciptakan pembukaan yang lebar, sehingga dimungkinkan untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ya, sama ini kita bahas ya. Ya, ini flying buttressnya ya, dengan sistem struktur yang seperti ini. Belum ada beton cor gitu ya, masih bentuk ini titik, tapi itu sudah bisa menciptakan bentang yang lebar. Nah, ini yang terjadi ya, flying buttress ya dipadu dengan cahaya masuk dengan kaca ini menjadikan suasana lebih sakral. Plafonnya seperti ini ya, dilukis. Lihat rumitnya, nanti kita lihat agam biasnya. Ya, ini ya, ini kaca masuk. Ini masih. Baik, kita lihat lagi interiornya. Kalau kita lihat gereja ini, interiornya nah sama dengan ini ya. Lihat jenis kolomnya. Ya. Kolomnya, lihat kolomnya pasti era klasik walaupun skalanya lebih rendah. Interiornya masih tetap pakai itu ya, simetris dominan, simetris kolom-kolom ini simetris. Ini samping ya, tampak samping, depannya ini simetrisnya di depan. Ya, ini ada di samping sana ada pasti gitu ya, simetrisnya ke sana, bukan simetris ke sini. Kalau tampang depan ini ya nggak simetris kalau kita lihat itu ya, simetris. Ya, ini suasana sakralnya di dalam interior era gotik, arsitektur gotik ya. Lihat perbandingan tinggi manusia dengan tiang-tiangnya masih tetap menciptakan suasana sakral. Ya, kita lihat lagi tentang ini, menghadirkan menara menjadi ciri khas pada gotik. Nah, ini ciri khas dari gotik adalah menghadirkan menara-menara yang tinggi seperti ini. Dimungkinkan dengan menghadirkan pada bagian luar masa bangunan, menampakkan betapa rumitnya berarsitektur pada waktu itu. Skala yang dipakai bukan skala manusia. Ya, jadi lihat, jadi betapa rumitnya ukiran-ukiran yang hadir di sini. Kita lihat. Nah, ini ukiran pintunya, jendelanya sangat rumit sekali. Nah, sulit ya dalam berarsitektur ini. Jadi eksterior penting ya untuk menarik masyarakat. Karena eranya sudah era imperialisme. Era penjajah. Jadi untuk menarik masyarakat setempat, maka bangunan itu harus dibikin menarik mungkin. Eksteriornya dibikin menarik mungkin. Nah, itu bentuknya menjadi sesuatu yang dibikin yang menarik. Diberi ornamen-ornamen seperti ini yang menarik, sehingga masyarakat setempat akan datang ke bentuknya bangunan dibikin menarik. Nah, tujuannya itu ya. Di gotik ini era inflasi ya, era penyebaran keluar, menghadir pada tempat-tempat tertentu, dia bikin bentuk-bentuk yang hebat seperti ini. Ya, mungkin ini lagi betul menaranya simetris ya, simetris ini simetris, ciri daripada arsitektur klasik. Kepala, badannya sudah jelas, ini menara juga demikian simetris ya. Dua ini belakangnya ini. Baik, itu bentuknya begitu rumit dan mahal sekali. Nah, ini bentuk arsitektur gotik dalam acara, dalam apa ya, menarik masyarakat setempat untuk masuk ke dalam gereja. Nah, itu ya, jadi itu berbedanya. Nah, antara gotik dan Byzantin Anda bisa bedakan di sini. Bentuknya eksterior lebih rumit, interior gimana tadi, olah mosaik ya, mungkin lukisan juga masih ada muncul di dalam. Bentuk-bentuk yang seperti ini dihadirkan di dalam gereja. Gitu ya. Jadi itu
gotik, arsitektur gotik Anda sudah paham. Jadi kalau kita evaluasi kemarin ada era Yunani, era Romawi, ya, terus era kita ngomong Bizantium, terus ini gotik. Nanti muncul setelah ini kita ngomong tentang Renaissance, terus bagaimana akhir dari sebuah arsitektur klasik nanti akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Baik, gitu saja. Jangan lupa setelah ini berburu objeknya. Jadi evaluasi mata kuliah kita hanya isinya perburuan objek saja yang harus dikumpulkan pada pertemuan yang akan kita jadwalkan. Baik, itu saja. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.